Sidang perdana kasus cerai Taki Salma yang dipenuhi drama. Walau sidang ditunda tapi dipenuhi air mata Salma dan ibunya, juga adu mulut Sunan Kalijaga dan Ilal Ferhard. Gelar 4 bulanan kehamilan di kampung halaman Cianjur, Jawa Barat, pasangan Encuy dan istri jalani prosesi adat Sunda. Lalu seperti apa sosok Mpok Menor pasca viral dan jadi terkenal tampil menjadi bintang tamu di berbagai acara TV? Seperti apa pula kedekatan Siti Nurhaliza dan Tia Arifin sang anak mantu serta sang cucu yang makin menggemaskan? Gara-gara legalitas, yang tidak ada legalitas tunggu di luar dulu. Ya, kita jalan terus. Sidang perdana kasus perceraian Hafiz Muda Taki Malik dan Salma Vina putri Sunan Kalijaga di Pengadilan Agama Jakarta Barat kemarin berlangsung penuh drama. Di sela-sela persidangan, Sunan yang ikut hadir menemani putrinya Salma Vina tampak tak terima lantaran sidang harus diskor sementara lantaran pengacara pihak Taki yang dipimpin Ilal Ferhard ternyata belum mengurus legalitas surat kuasa untuk mediasi. Taki Malik bisa dilihat itu masih repot masalah legalitas ya. Kami kan jelas namanya orang sidang, kita tanya dong legalitasnya kan, surat kuasanya ya, kartu izin praktek advokatnya apakah dari KAI, apakah dari Pradi ya, lalu ya lain-lain lah itu masih diurus. Jadi ini skorsing karena masih menunggu legalitas dari pihaknya Taki dan Ilal. Keterlambatan pihak Taki Malik mengurus surat legalitas membuat Sunan berang dan menuding pihak pengacara Taki yang dipimpin Ilal hanya ingin mengulur waktu saja. Tidak efisien, buang-buang waktu majelis hakim, buang-buang waktu kita. Sementara sudah jelas putri saya pengen ini cepat selesai semua. Gitu. Tadi sempat ditunda sedikit 5 menit, itu masalah legalitas ini aja nih yang saya akan berikan. Nah ini tadi belum didaftar. Sementara itu terkait ditundanya persidangan, kedua pihak justru memiliki pernyataan yang berseberangan. Jika pihak Sunan menyatakan bahwa sidang ditunda gara-gara masalah legalitas yang belum diurus pengacara Taki Malik, Ilal dan kawan-kawan mengaku sidang perdana justru tetap berlanjut ke mediasi. Hanya saja untuk masalah mediasi, pihak Ilal masih menunggu jawaban dari Taki Malik yang sedang berada di Mesir. Ini legalitas dari kuasa hukum tergugat bahwa disuruh lengkapi untuk kuasa mediasinya ya, untuk melakukan mediasi. Memang harusnya secara profesional gimana? Ya sebenarnya harus dibuat Ilal Ferhard. Masuk lagi kami langsung diterima dan kami langsung melaksanakan persidangan setelah mengecek legalitas legal standing kami masing-masing. Dari mulai saya, Bitaja Sumpah, Pak Udin, Pak Salman, Pak Beni semua diperiksa. Nah setelah itu kami memulai persidangan. Setelah persidangan langsung dimulai dengan topik masalah langsung ke mediasi. Hasil sidangnya ditunda karena kami meminta untuk supaya ada klarifikasi dulu dari klien kami, apakah mediasi, bagaimana jawaban mediasinya, apakah mau rujuk atau mau tetap bercerai. Namun tak hanya soal legalitas, ketegangan terjadi di antara kedua pihak yang secara terang-terangan adu mulut menyoal siapa yang lebih dahulu tiba di ruang sidang dan siapa yang telat datang. Benarkah pihak Ilal meradang karena harus menunggu Salma Vina dan pengacaranya sampai 1,5 jam lamanya? Kita tunggu dari pagi-pagi datang sidang ke sini, Pak. Bahkan kita sampaikan kalau 2 kali Pak guru-guru tidak datang, secara otomatis gugatan itu gugur. Dan digugurkan. Bang, yang pertama kali datang tuh kita duluan. Iya, tapi nomor coba tanya masuk. Siapa yang terima duluan? Coba tanya ke hakim ya. Masuk kalau di wartawan jadi saksi. Kita mah nggak bakal berantem, gua mah penakut. Yang tidak profesionalnya siapa? Tadi kan seperti pertama saya jelaskan, hampir 1 jam lebih kita menunggu di situ. Bahkan kita sudah masuk duluan, habis itu majelis hakim menyuruh kita untuk keluar, tunggu penggugatnya hadir. Gue cuma pengen denger aja mau apa gitu kan.
Dan di sela-sela persidangan perdana kemarin, drama juga terjadi ketika Heidi, istri Sunan yang merupakan ibunda Salma, berderai air mata di luar ruang sidang. Sampai-sampai Salma yang menjalani sidang malah menenangkan sang ibu yang menangis. Apa yang membuat ibunda Salma sampai menangis padahal sidangnya saja batal digelar alias ditunda? Tadi ibu nangisnya itu bukan nangis sedih, nangisnya nangis bahagia. Aku alhamdulillah udah sampai di persidangan ini sih. Pokoknya semuanya pengen cepet lancar aja, pengen bahagia udah. Menangis bahagia, antara bahagia karena akhirnya akan segera dimulai gitu tahap yang baru, sama sedikit penyesalan. Pokoknya saya akan segera kasarnya anak saya melewati semua proses ini, melewati masa-masa ini, kembali lagi menjadi anak saya yang seutuhnya seperti dulu lagi. Jalani sidang perceraian yang diwarnai drama emosi kemarahan hingga derai air mata, Sunan Kalijaga yang mempermasalahkan legalitas Ilal Ferhard dihampiri kasus lain terkait legalitas kuasa hukum terhadap artis Jen Salimar. Kerap mengaku bahwa Jen Salimar adalah kliennya, seperti apa Jen yang mengajukan protes karena tidak merasa pernah menjadi klien dari Sunan Kalijaga. Apa reaksi Sunan yang tampil bersama Didi Mahardika? Sebenarnya sih itu pure keberatan aja. Dia menyebutkan aku sebagai kliennya dia, which is tidak pernah. Saya bersama Mas Didi Mahardika Soekarno, mungkin Mas Didi bisa memberikan sedikit meluruskan tentang masa lalu. Ya, yang saya ingat pada waktu itu, pada waktu kejadian ada kecelakaan mobilnya kliennya Pak Sunan, itu memang benar kita karena dalam keadaan kalut pada waktu itu kita menyatakan untuk didampingi oleh pengacara Bapak Sunan dengan menggunakan kuasa lisan. Jadi saya tegaskan bahwa dari awal saya tidak pernah sekalipun menjadi kliennya Sunan. Tak mengakui Sunan Kalijaga sebagai kuasa hukumnya, Jen mengungkapkan pernah merasa kecewa pada Sunan hingga muncul rasa trauma. Ada apa sebenarnya dengan Jen dan Sunan? Basically karena aku tuh merasa berkali-kali dikecewakan sama dia gitu loh. Akhirnya jadi trauma. Kita kadang dengan tulus, ikhlas, tanpa dibayar, berjam-jam, berhari-hari ngurusin orang. Namun demikian, kalau dilupakan ya sudahlah. Sementara itu, meski tengah dihadapkan pada masalah dengan Sunan Kalijaga, Jen Salimar yang tak mempedulikan lagi masa lalunya dengan Didi Mahardika, rupanya diam-diam sudah menikah lagi pada tanggal 8 Januari 2018 lalu. Menikah di Bandung dan hanya dihadiri keluarga terdekat. Benarkah Jen menikah untuk ketiga kalinya dengan seorang duda pengusaha kaya? Akadnya sih sederhana banget ya, hanya ada keluarga dari pihak papa, saudara-saudaranya ini, saudara-saudara terdekat, terus suami juga sama saudaranya, terus sama orang tuanya, udah. Ya saya janda, dia juga duda gitu kan. Dia pengusaha dan dia tuh memang sekarang ini sedang menjalankan beberapa proyek yang letaknya tuh di luar kota semua gitu. Dari kasus demi kasus para selebriti, seperti apa kisah kebahagiaan yang justru dibawa pasangan Encuy Dunia Terbalik dan Enda saat menggelar acara 4 bulan kehamilan di kampung halaman tercinta? Seperti apa Encuy dan Enda ketika menjalani prosesi adat Sunda? Dan benarkah Encuy yang kini sukses telah menyiapkan tanah untuk membangun rumah serta biaya umroh kedua orang tua tercinta? Simak sesaat lagi hanya di Intense. Halo pemirsa, selamat pagi. Ketemu lagi bareng saya Yunike Francisca. Kalau dari tadi kayaknya beritanya kasus mulu, akhirnya nih sekarang ada berita yang membahagiakan.
Menggelar acara 4 bulanan kehamilan di Cianjur, Jawa Barat, Encuy dan juga sang istri bukan hanya melepas kangen bersama dengan keluarga, tetapi mereka juga menggelar prosesi adat Sunda. Wah, kira-kira seperti apa ya prosesi adatnya? Dan dengar-dengar nih, Encuy yang telah sukses di sinetron Dunia Terbalik mau membangun rumah sekalian juga mau mengumrohkan kedua orang tuanya. Kira-kira seperti apa kisahnya? Cari tahu sesaat lagi hanya di Intens. Hai, saya Jen Syalimat. Jangan lupa saksikan Intens hanya di RCTI setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi. Bertepatan dengan 4 bulan usia kehamilan istri tercinta, Asep Jaya alias pemeran Encuy dalam sinetron Dunia Terbalik pulang ke kampung halaman tercinta di Cianjur, Jawa Barat kemarin. Datangi rumah sang istri di kampung yang dikelilingi persawahan, Encuy pun melepas kangen dengan sepuas-puasnya menghirup udara segar di kampung kelahiran yang begitu dicintainya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Intens nih. Jumpa lagi bersama Encuy. Sekarang Encuy lagi berada di kampungnya istriku tercinta Neng Endah Siti Mutmainah. Nih, suasana seperti ini kayak di Ubud, Bali ya. Hai. Ubud ya? Ubud, kayak di Ubud, Bali ya. Keren lihat pesawahannya. Namun tak hanya kangen pada suasana kampung yang asri, Encuy yang lahir di Cianjur 29 tahun silam dan kini telah sukses sebagai artis di ibu kota mengobati rasa kangennya dengan ikut memasak nasi dengan cara tradisional yaitu menggunakan kayu bakar. Pakai kayu bakar, pakai hau gini, jadi sejatinya tuh nasi lebih enak seperti ini sih sebenarnya. Encuy mau masak nasi dulu. Asli Cianjur. Sementara itu tidur manja di pangkuan ibu dan ayah tercinta seperti apa Encuy yang berlinangan air mata karena merasa belum bisa membalas jasa kedua orang tua yang telah membesarkannya. Kangen sama mama, sama papa. Biasanya tuh melepas lelah di pangkuan mama sama papa. Jasa mereka gak mungkin bisa Encuy bales walaupun suka sedih. Walaupun Encuy punya harta segudang, gak bakalan kebales. Pokoknya orang yang luar biasa. Sini mama. Tanpa mereka tidak akan ada Encuy. Kita mulai dari kecil ini. Yang diminta sama bapak mah ini pokoknya bukan harta-harta, itu pokoknya jujur. Jujur, rendah hati. Pulang kampung dan melepas rasa kangen kepada orang tua tercinta, Encuy pun menggelar acara adat Sunda untuk 4 bulanan kehamilan istri. Dengan persiapan seadanya dan digelar secara sederhana seperti apa Endah yang menjalani mandi kembang dengan 7 kali mengganti sarung. Oke pemirsa, nih ini sekarang lagi ada acara adat mandi. Ada kembang-kembang, katanya biar anaknya itu nanti cakep. Bunganya ini ada bunga ros kalau nggak salah, bungaku dahlia. Pakai ikan segala, ini ikan dimandiin gitu. Ya, dimandiin. Biar apa gitu ibu? Biar kalau melahirkan itu luncat itu cepat keluar. Neng siap-siap mandi. Ini pakai sarung. Sarungnya itu ada 7 sarung. Kayak pemirsa ini sarung yang kedua. Langsung sekali kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada duitnya ternyata. Dan setelah Endah menjalani prosesi mandi kembang, seperti apa giliran Encuy yang menjalani prosesi belah kelapa muda, di mana bila hasil belahannya lurus, dipercaya bahwa bayi di kandungan istri berjenis kelamin laki-laki. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Belah sekaligus. Konon katanya anaknya laki-laki. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Seperti tadi belah kelapa, katanya kalau misalkan ngebelahnya sekaligus pecah lurus, itu anaknya akan laki-laki.
Itu kan semuanya Allah yang mengatur gitu kan. Bahagia melewati acara 4 bulanan di kampung tercinta, ternyata ada kesedihan yang disimpan Encuy dan Endah dalam hati. Encuy yang kini sukses sebagai artis dilanda perasaan haru ketika adik tercinta mengenang kisah hidupnya yang pernah menjadi tukang cilok dan tukang bakso. Alhamdulillah, tapi kadang masih ada rasa nggak percayanya. Kalau lihat dia di TV kadang juga suka terharu. Karena kan tahu banget perjuangan dia dari dulu sampai jadi terkenal kayak gini, alhamdulillah. Banyak banget sih ya, dia kan sekarang pemerannya jadi tukang cilok. Di aslinya juga dia pernah jadi tukang cilok. Di tukang bakso. Sing sehat bager. Soleh. Sing nurut ke suami. Lahirana sing lancar. Sementara itu, Endah sang istri berlinangan air mata ketika menyadari tak ada orang tua kandung yang mendampinginya lantaran sang ibu tengah menjadi TKW di Arab Saudi sementara sang ayah sudah memiliki keluarga lain. Mamanya kerja di Arab. Bapaknya udah cerai gitu. Jadi udah masing-masing lah gitu. Tapi suka ketemu karena suka kontak juga. Jadi kalau dari kecil emang udah terbiasa seperti ini, ya gedenya juga seperti ini, jadi udah terbiasa tanpa orang tua gitu, karena udah dari kecilnya seperti ini gitu. Pernah menjadi tukang cilok dan tukang bakso, Encuy yang kini menjelma sebagai artis pemeran sinetron Dunia Terbalik mengimpikan bisa secepatnya membuat bangga kedua orang tua. Lalu benarkah Encuy siap membeli sebidang tanah di kota demi membangun rumah untuk kedua orang tua tercinta? Benarkah Encuy pun siap memberangkatkan kedua orang tuanya umroh ke Tanah Suci? Cita-cita tuh pengen, baru keinginan banget ya. Tapi ya mudah-mudahan dikabul sama Allah. Amin. Karena sekarang masih tinggal di kampung. Amin. Yang ke tetangga aja setengah jam. Amin. Jadi tuh pengen ya bangun, amin, istana kecil gitu, rumah kecil, walaupun kecil sederhana, tapi di agak kotanya gitu, di Cianjur seperti di dekat kampung sini, buat bapak dan mama minimal ya berangkatin umroh lah. Sangat bangga sekali. Bahagia dan bangga, orang selaku orang tua aja cuman bisa mendoakan, pokoknya semoga sehat selalu, panjang umurnya, dilapangkan rezekinya. Bang, gak usah ke mall dah bang, ke Alpa udah girang banget ini. Dah bang, ayo pemirsa di rumah udah tahu belum sama sosok Empok Menor yang sedang viral di dunia maya? Nah sekarang nih si Empok semakin terkenal loh, bahkan sempat diundang ke beberapa acara televisi. Widih, si Empok makin keren banget ya. Tapi pemirsa di rumah penasaran gak sih sama gaya make up ala si Empok yang dibilang sangat menor itu? Nah sesaat lagi nih si Empok akan hadir dengan tutorial make up ala Empok Menor. Tapi pemirsa di rumah udah tahu belum kalau si Empok ternyata juga penyanyi dangdut loh? Simak sesaat lagi hanya di Intense. Jangan lupa saksikan terus Intense setiap Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di RCTI. Oke, cihui. Alis dilempeng-lempengin, bibir dimerah-merahin. Ajak kemana kayak ini kita ya bang? Inilah sosok Nina Carolina, ibu 2 anak yang mendadak jadi tenar lantaran video curhatnya viral di sosial media. Curahan hati Empok Menor yang kental dengan dialek khas Betawi menjadi tontonan lebih dari 1,5 juta netizen. Berkat curhatannya soal keinginan diajak suami jalan-jalan di mall, Empok Menor lantas menjadi terkenal bak artis ternama dalam beberapa hari terakhir. Lantas seperti apa perubahan yang dialami Empok Menor alias Nina Carolina pasca terkenal?
bagaimana reaksi para artis dengan video curhatan Mpok Menor yang viral di sosial media. Ya Allah bang, ajak apa kita ini udah cakep ke mall. Nggak usah ke mall dah bang. Alpa ya juga udah girang banget ini. Awalnya aku nggak dikasih tahu, totonya rame aja di Facebook. Awal pertama kali tahu itu pas ngeliat postingan Empok rame, terus makin rame, tetangga rame dah tuh. Nin video lu tuh di mana-mana kata dia gitu. Perbedaannya jauh banget. Yang dulunya say hello, sekarang Nin, artis gitu. Sekarang artis viral nih gitu. Perasaannya nggak nyangka. Mau nanya lu ngapa? Gitu. Gitu aja sih, lu ngapa? Agak jalan-jalan lu. Iya, dia mungkin lucu karena udah selain curhatannya logatnya Betawi bener. Inspirasinya sih nggak ada, spontan aja. Saya tahu dari teman malahan gitu. Bang, ini istri ente ya? Ane dengan jawab polosnya, iya. Ane bilang gitu ya kan. Iya, Ane kaget. Ane tanya, saya kan manggilnya dia Adek. Dek, ini kamu bikin video apaan sih? Itu kan. Nah dia kan emang agak mungkin bikinnya juga ketar-ketir kali, takut saya tahu. Padahal mas saya kagak marah gitu, selagi itu mengingatkan saya sebagai suami. Kayak dia cerita ke mall kan, nggak diajak ya kan. Ya saya memang jujur, setahun sekali dia saya ajak. Iya, cuma setahun sekali kalau mau lebaran 2 hari, kita lepasin itu di mall udah kayak ayam lepas. Dia kabur, dia comot sini itu segala pakaian ya kan. Pakaian di rumah udah banyak, seumuk-umuk udah pada manting selimparan. Begitu. Keinginan Mpok Menor untuk diajak suami keliling mall atau sekedar mampir di minimarket memang realita yang dialaminya. Tapi Nina tak menyangka curhatannya membawa perubahan hidup begitu cepat. Pasca video alis lempeng dan bibir merah buatannya viral, Nina Carolina pun mulai mendapat tawaran dan menjadi bintang tamu di beberapa acara televisi. Bahkan Nina tak menyangka ia bisa berpose dengan artis-artis yang ia idolakan hanya karena curhatannya di sosial media. Pok, ilok apa Pok Sarah mau ketemuan sama kita? Apa mau diajak main film bareng kali ya? Nggak nyangka, nggak disangka banget. Seorang artis Cornelia pengen ketemu aku gitu, maksudnya nggak disangka aja. Aku sebenarnya sempat di stasiun TV lewat telepon, katanya dia mau ketemu 4 mata gitu doang sih, kata lewat telepon. Iya nggak nyangka, ternyata kita ketemu artis ya, ternyata kita sekarang artis ya gitu. Kalau aku sih yakin sih begitu ibu-ibu ngelihat video ini langsung bilang, ini gue banget, gue banget, makasih lo udah tuangin isi hati gue nih buat suami gue secara tidak langsung. Paling ntar gini, bang udah tahu nggak belum video-video yang lagi viral apa? Diliatin. Iya bener. Ya kalau menurut aku itu sah-sah aja, dan itu pun juga nggak negatif kok, itu positif. Dia nggak ngasih influence yang gimana sama orang, toh itu juga dia nggak menuntut untuk apa, dia cuman kayak ya udah, gue juga nggak dibawa ke mall gitu yang mahal-mahal, ke minimarket juga gue udah senang gitu, jadi ya udah gitu. Saat ini buat hubungan rumah tangga aja, alhamdulillah adem aja. Iya, ya sampai lagi kalau ada rezekinya tambah lebih adem lagi. Meski mulai sibuk tampil di mana-mana, namun Mpok Menor tetap menjalankan tugasnya sebagai istri dan ibu 2 orang anak. Namun kekaguman banyak netizen pada Nina Carolina bukan hanya karena curhatannya, tetapi lantaran make up Nina yang mentereng. Lantas, seperti apa Nina menunjukkan cara make up alis lempeng ala Mpok Menor kepada tim Intens? Oke, pemirsa Intens, ini aslinya Mpok Alpa ya kalau nggak make up. Biasanya aku ngalis dulu kali. Aku biasa pasti ngalis. Apanya? Harus lempeng. Jadi jangan ada yang belok-belok ya. Ngerapiin. Harus nih ya. Pasti kalau pada pencinta bikin alis nih pasti ada ginian. Sikat-sikat. Iya betul banget. Biar merata. Nah kalau hitam kayaknya hidup aja. Kayaknya nantangin gitu. Nantangin suami maksudnya. Nah bener banget.
Gimana pemirsa Intens, alisnya sudah lempeng ya. Biar rada-rada belok dikit nggak apa-apa. Oke, pakai eyeliner ya. Betul sekali. Oke, sudah kelar. Selanjutnya, jadi bulu mata bawah buat atas. Bulu matanya sudah jadi, bulu mata manja. Ya. Sekarang. Karena aku emang nggak pernah pakai bedak, gitu pemirsa. Mendadak terkenal hanya karena curhatan memang tak pernah terbayangkan oleh Nina. Tapi bagi sang suami, viralnya sang istri seakan menjadi pertanda jalan yang telah diretas sang istri sebagai penyanyi dangdut keliling kampung sejak kelas 6 sekolah dasar mulai diridoi. Lantas akankah Nina serius terjun ke dunia entertain? Pernah sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya. Aku sih tertarik pengen jajak ke main sinetron ya, tapi karena aku sekarang jiwanya nyanyi, pengen ke nyanyi gitu. Ini aja saya udah ketar-ketir. Aku sudah siapkan orang abangku di sana, dia yang ngatur dah sekarang. Aku nyanyi dari kelas 6 SD sampai detik ini masih nyanyi dangdut organ tunggal, kadang-kadang full sampai sekarang. Selagi dia di jalan yang baik, saya percaya dia orangnya. Saya welcome aja. Selagi itu buat nunjang karir dia kan memang mau ditekuni kan bidang dia kan penyanyi. Kalau memang ada rezekinya di sana, saya mempersilahkan gitu. Setelah ini ada Tia Arifin dan putranya yang jadi menantu dan cucu kesayangan Siti Nurhaliza. Lantas seperti apa perayaan ulang tahun Siti Nurhaliza di usia kandungannya 8 bulan? Pemirsa, tonton ya Intens jam 9.15 pagi di RCTI itu. Nonton, awas kalau nggak nonton. Dan kabar berikutnya datang dari diva Siti Nurhaliza yang ternyata sangat sayang kepada anak mantunya Tia Arifin dan juga sang cucu. Mau juga dong disayang. Nah, menggelar acara ulang tahun nih. Bagaimana ya kedekatan antara Siti, Tia dan juga sang cucu yang semakin menggemaskan? Nah, bagaimana pula tanggapan Siti terhadap kehamilan yang sudah memasuki usia 8 bulan? Pasca menikah 1 November 2015 lalu dengan Ashraf Khalid yang merupakan anak sambung dari Siti Nurhaliza atau putra dari Datuk Khalid Muhammad Jiwa, mantan pemain sinetron preman pensiun, Tia Arifin bertandang ke Indonesia dengan memboyong putra pertamanya. Putra Tia dan Ashraf yang baru berusia 10 bulan itu kerap menghabiskan waktu bersama Siti Nurhaliza dan sang suami. Sebagai menantu, Tia Arifin pun bahagia lantaran putranya seakan menjadi pelipur dan pemberi bahagia bagi Siti Nurhaliza dan ayahanda sang suami. Tak hanya putranya, Tia dalam momen kebersamaan dengan keluarga besar selalu mendapat perhatian ekstra dari Siti Nurhaliza Datuk Khalid Muhammad Jiwa. Lantas seperti apa akrabnya rasa sayang yang ditunjukkan Siti dan sang suami pada putra Tia dan Ashraf? Kau bagaikan nafas di tubuhku yang sanggup menghidupkan segala gerakku, bukan selalu memujamu hingga karena Umiti, dia deket sama Umiti sama tuh ayah dia deket karena mereka yang lebih ngemong bayi gitu. Terus kalau pengen tiap hari ketemu. Terus dia kan kalau ya gimana ya? Mereka emang seneng anak kecil kan, apalagi Arif. Dia emang tiap hari kalau bisa ketemu aja sama Arif.
Semuanya kesayangan sih, ayah dan Maiti dan mama semuanya sayang dengan cucunya. Jadi ngerasa apa ya? Ngerasa alhamdulillah bisa dapet kakek nenek yang sayang sama cucunya, terus bisa spend time dengan mereka gitu. Menjadi menantu dalam keluarga besar, suami Siti Nurhaliza membuat Tia Arifin pun ikut berbahagia dengan kehamilan diva asal negeri jiran tersebut. 11 Januari lalu, Tia Arifin beserta keluarga besar sang suami merayakan ulang tahun Siti Nurhaliza yang ke-39 sekaligus syukuran untuk usia kehamilan Siti yang ke-8 bulan. Lantas seperti apa perayaan ulang tahun Siti bersama keluarga besar suami Tia Arifin? Seperti apa pula surprise party yang diterima Siti Nurhaliza di hari jadinya dari para penggemarnya di Malaysia? Okey juga, terima kasih ada kiriman. Tim Black Hawk and Justika. Terima kasih. Saya nak ucapkan terima kasih pada Syuhada binti Johan. Ulang tahunnya Maiti kita bikin dinner family di suatu restoran. Jadi kita kayak kasih surprise kue semua, terus lebih ke keluarga intim aja sih. Tapi kalau surprise dari tapi banyak Maiti dapat banyak surprise dari Siti Zoner, terus dari keluarga yang lain semua memang banyak, dan kue lebaran kue ulang tahun aja sampai sekarang aja masih banyak yang ngirimin ke rumah. Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan Siti, Allah selamatkan kamu. Perayaan ulang tahun yang intim dengan keluarga serta banjir surprise dan kado dari fansnya membuat Siti hanya bisa mengucap terima kasih. Kini tinggal sebulan lagi Siti menanti kelahiran anak perempuannya. Di tengah waktu menanti persalinannya, kelucuan putra Tia Arifin memang menjadi hiburan yang paling menggemaskan bagi keluarga besar Siti Nurhaliza. Lantas seperti apa lucunya anak Tia Arifin di usianya yang ke-10 bulan? Bagaimana pula kondisi kandungan Siti di usia 8 bulan? Alhamdulillah, saya rasa hadiah paling bermakna bagi saya adalah zuriat yang bakal dilahirkan insya-Allah pada bulan Mac nanti. Doakan semoga ianya sempurna dan nak kongsi dengan anda semua sempena birthday Siti. InsyaAllah apa yang kami nantikan, rezeki untuk cahaya mata kali ini dicekap. Dan doktor telah mengesahkan bahawa kandungan Siti adalah merupakan seorang puteri. Mama, papa, terus dia bisa teriak, terus dia bisa terus gitu, gemes banget. Makin hari makin pintar. Karena sekarang dia udah bisa ngerangka, terus dia udah ngerespon orang, terus kalau diajak ketawa dia ketawa. Jadi itu sih lucunya. Sementara itu, inilah kisah kebersamaan Billy Davidson dan Agatha Chelsea yang pertama kali bertemu dalam film layar lebar yang akan segera hadir, Meet Me After Sunset. Menjalin kedekatan sebagai pemeran utama dalam film yang akan tayang 22 Februari mendatang, bagaimana Billy dan Agatha yang terpaut usia cukup jauh membangun chemistry di lokasi syuting. Benarkah Billy hanya menganggap Agatha sebatas lawan main serta adiknya? Agatha Chelsea udah kayak adik aku sih. Dia masih muda banget tapi semangatnya bagus banget. Dia quick learner juga. Dia juga bisa nerima saran dan kritik. Terus juga orangnya pintar sih. Jadi diajak ngobrol juga enak gitu, nyambung gitu sih. Kalau untuk Billy sendiri, Billy orangnya supel banget. Jadi dari pas pertama kali ketemu aja udah langsung klik karena dia orangnya nanya-nanya aku kayak misalnya sekolahnya di mana, atau misalnya sukanya apa. Jadi udah langsung ngobrol. Tak hanya membangun chemistry saat syuting film layar lebar berjudul Meet Me After Sunset, Billy dan Agatha kembali bertemu untuk menyiapkan kejutan spesial untuk para penggemar. Lantas, seperti apa kejutan yang tengah digarap Billy dan Agatha itu terkait film baru mereka, Meet Me After Sunset? Seperti apa pula peran Agatha sebagai gadis dalam film Meet Me After Sunset? Hari ini lagi syutingnya apa? Kita lagi mempersiapkan surprise buat para fans Meet Me After Sunset yang udah nggak sabar nunggu film ini sih. Jadi film ini aku berperan sebagai gadis. Gadis itu cewek unik yang beda banget sama cewek kebanyakan. Gadis tuh beda banget, bukan itu yang dia pikirin, tapi lebih fokusnya sama cita-cita dia, mimpi-mimpi dia, dan juga dia lebih carefree sih sebenarnya.
Buat kalian para penikmat dan pecinta film Indonesia, jangan lupa saksikan film Meet Me After Sunset tanggal 22 Februari di bioskop kesayangan Anda. Apa jadinya jika bulan, bintang, dan matahari menjadi latar cerita cinta segitiga para remaja? Bintang dan matahari mencari perhatian sang bulan. Dibintangi oleh Agatha Chelsea, Maxim Bauti, dan Billy Davidson. Saksikan film Meet Me After Sunset mulai 22 Februari 2018 hanya di bioskop kesayangan Anda. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Penghargaan terdahsyat lagu dan insan musik Indonesia. Makasih dahsyat. Menantikan deretan artis terdahsyat. Special Performance The Sacred Rihanna